Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025. Puji Tuhan, saudara-saudaraku ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Pertolongan Tuhan sepanjang 10 tahun, 10 bulan maksud saya, itu sangat luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudaraku, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan saya rindu dalam makan sehidangan dengan Tuhan ini, kita benar-benar ya mengalami arti dari keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang rela ya melepaskan segala-galanya, ya, melepaskan kehidupannya supaya saya dan saudara yang harusnya mati menjadi hidup. Itulah Yesus Kristus. Dan saudara, kalau berbicara tentang keselamatan, ada satu kisah yang menarik, saudaraku. Ribuan tahun lalu dalam perjanjian lama, berkaitan dengan khotbah saya beberapa minggu ini, mengenai tempat-tempat di mana tempat-tempat itu punya nilai historis, ya, nilai sejarah, dan tentu ada pelajaran rohani di sana. Yang pertama saya pernah sampaikan tentang Sodom dan Gomora, kemudian tentang Laut Mati, dan minggu lalu saya sampaikan tentang Betel, bagaimana Yakub mengalami pengalaman rohani melalui mimpinya yang ada di Betel. Dan hari ini saudaraku, kita akan melihat, bicara juga tentang satu kehidupan yang diselamatkan, ya kan? Diselamatkan dari bahaya kelaparan. Dan itu terjadi sewaktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ya, hari ini saudara-saudaraku, saya ambil tema khotbahnya berjudul Tanah Goshen. Saudara, mari kita membaca Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari saudara-saudaraku, kita membuka firman Allah, Alkitab kita, dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Nah, saudara, saya berhenti sebentar di sini. Menarik ya. Kalimat pertanyaan pertama, waktu Yusuf memperkenalkan dirinya, yang dia tanya adalah bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Yang minggu lalu kita sudah bahas tentang mimpi Yakub yang ada di Betel. Apakah masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kita tahu ya, latar belakang cerita ini ya tentu pengalaman saudara-saudaranya membuang Yusuf, menganiaya dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, perhatikan saudaraku, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Kalau pertanyaan pertama, masih hidupkah Bapa? Kalau yang kedua, dia baru mengatakan bahwa akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ini luar biasa ya saudara ya.
Nah ini dia saudaraku, perhatikan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ini dia. Ini luar biasa, saudaraku. Kebesaran hati seorang bernama Yusuf ini ya. Kepahitan dia, kebencian dia kepada saudaranya itu hilang punah. Ya, hilang sama sekali, sehingga kalimat ini luar biasa. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ini dia saudaraku ayat ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ayat 11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Katakan amin, saudaraku. Saudara, kalau kita membaca ayat 11, tidak ada sedikit pun kesan atau hati yang sombong dalam kehidupan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di ayat 11, Yusuf katakan, di sanalah, di tanah Goshen, aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, sebelum saya masuk lebih jauh, langka orang seperti begini, ya, sudah disakiti, dibuang, ya, dijual, ya, tapi kemudian singkat cerita di pasal 45 ini, saudaraku, Yusuf dengan kebesaran hatinya menerima saudara-saudaranya kembali, ya. Bahkan Yusuf katakan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow, saya pun menyampaikan ini, saudaraku, jujur, hati saya rasa terpukul. Bisakah kita, orang Kristen, ya, yang diajarkan oleh kasih Tuhan, mengampuni saudara kita? Bahkan di ayat 11, Yusuf berani menjamin kehidupan saudara-saudara dan keluarganya dan semua orang yang ikut dengan saudara-saudaranya itu supaya tidak jatuh miskin. Waduh, luar biasa, saudaraku. Kita bersyukur kalau Tuhan percaya kita, ya. Saya merasakan hal yang luar biasa. Saya bersyukur kalau ada anak Tuhan, jemaat, ya, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memelihara kehidupan keluarganya dan orang-orang yang dikasihinya, ya. Oke, saudara-saudaraku, ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Judulnya Tanah Goshen. Hari ini kita akan merenungkan kembali, ya, suatu kisah yang sungguh luar biasa yang pernah terjadi saat Yusuf, perhatikan, saudara, sebagai penguasa di Mesir, ya. Firaun mendelegasikan, menyerahkan semuanya kepada Yusuf untuk mengurus negara, pemerintahan Mesir, dan termasuk urusan ekonomi. Yusuf sebagai penguasa Mesir bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang sedang ke Mesir untuk apa, saudaraku? Untuk mencari bahan makanan. Saudara, skenario Allah
selalu skenario yang jitu. Saya mau katakan, skenario Allah tidak pernah ada orang yang tahu. Maka itu saudara, sebelum saya masuk lebih dalam lagi untuk sampaikan firman Tuhan, pesan saya, jangan pernah bersungut-sungut saat kesulitan, persoalan datang dalam kehidupan setiap kita. Pesan saya cuma satu, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena kita percaya, selama engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka cepat atau lambat, indah waktunya Tuhan akan menolong kehidupanmu. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, saudara, perhatikan ya. Kata Goshen atau tanah Goshen terdapat dalam kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Ya, tadi kita sudah baca Kejadian 45 itu, ya. Yusuf dalam kitab Kejadian, Yusuf mengundang ayah dan keluarganya untuk tinggal di tanah Goshen agar mereka tetap bersama dan terlindungi saat terjadi bencana kelaparan hebat. Jadi kehadiran atau kedatangan yang awal saudara-saudara Yusuf ini pada masuk tahun yang kedua, saudaraku. Dan kita tahu bersama mimpi dari Firaun yang sudah diartikan, diterjemahkan, ya, ditafsir oleh Yusuf, itu bencana kelaparan yang hebat 7 tahun akan melanda Mesir. Tentu sebelumnya ada 7 tahun kelimpahan. Nah, di 7 tahun kelimpahan itu, ya, Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Saudara-saudaraku, perhatikan ini, bahwa Yusuf mengundang ayah dan keluarganya untuk tinggal di tanah Goshen agar mereka tetap bersama dan terlindungi saat terjadi bencana kelaparan hebat. Nah, saudaraku, perhatikan, saya ajak juga untuk membaca Kejadian 47 ayat 6. Saya buka dulu Kejadian 47 ayat 6. Kejadian 47 ayat 6, saudara. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Ya, lebih baik saya mulai membaca ayat pertama ya, supaya saudara lebih mengerti. Kejadian pasal 47. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Ini permohonan saudara-saudara Yusuf langsung kepada Firaun. Ayat kelima, saudaraku, perhatikan. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Saudara perhatikan, Raja Firaun di zaman Yusuf ini adalah raja yang memiliki kemurahan hati dan kebaikan hati. Nanti berbeda dengan yang nanti kita akan baca dalam kitab Keluaran ya. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Nah, saudaraku, perhatikan. Tadi saya katakan kata Goshen atau tanah Goshen terdapat dalam kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Sekarang di kitab Kejadian ini, tanah ini disebut sebagai bagian terbaik di Mesir dan menjadi tempat perlindungan
bagi keluarga Yakub. Sungguh istimewa ya, saudaraku, luar biasa. Nah, sekarang kita buka Keluaran pasal 8, Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Kita buka bersama Keluaran pasal 8, Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 23. Tetapi pada hari itu, saya mulai lebih dulu dari ayat 20 saja ya saudaraku, ayat 20, pasal 8 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Ini Firaun yang sudah berbeda dengan Firaun yang ada dalam kitab Kejadian, saudaraku. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Lalat pikat maksudnya, saudaraku, karena ini tulah yang terjadi di Mesir. Nah, ayat 22, perhatikan saudaraku, ayat 22. Ya. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23, sebab aku, saudaraku, akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Perbedaannya ada terletak pada musibah lokasi terjadinya tulah. Di tanah Goshen, di mana orang Israel tinggal sejak dari zaman Yakub datang membawa keluarga besarnya tinggal waktu Yusuf menjadi penguasa, sampai pada hari Musa menjadi nabi untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, maka di tanah Goshen tempat orang percaya, orang Israel tinggal, dan di situ letak perbedaan. Nah, hari ini saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari tanah Goshen ini? Arti nama Goshen sendiri, saudara-saudara, boleh saudara catat ya. Arti nama Goshen sendiri juga merujuk pada kata mendekat, yang menjadi simbol kedekatan bangsa Israel dengan Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau Tuhan katakan dalam kitab Keluaran tadi, di mana umatku tinggal di tanah Goshen. Jadi arti nama Goshen ini menjadi simbol kedekatan bangsa Israel dengan Allah, Elohim Yahweh, Allah Israel. Dan sebagai tempat perlindungan serta pemeliharaan daripada Tuhan kepada bangsa ini. Luar biasa, ya. Kalau dalam kitab Kejadian, Yakub membawa seluruh keluarganya yang adalah bangsa Israel untuk tinggal di tanah Goshen pada zaman Firaun memerintah. Maksud saya menjadi penguasa. Firaun itu memiliki kebaikan hati dan kemurahan hati, karena dia tahu bangsa Mesir waktu itu bisa dalam keadaan baik karena seorang Yusuf dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau dalam kitab Keluaran ini, saudara-saudaraku, ini sudah berbeda. Raja Firaun ini raja yang sangat bengis dan kejam, tidak mengizinkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Nah, kita tahu bersama. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita akan belajar pada hari ini beberapa hal. Ya, apa itu yang kita pelajari? Mari yang pertama, saudara-saudaraku, tanah Goshen ini bicara tentang apa? Kita buka dulu Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat yang ke-7. Tadi saya bilang arti nama Goshen merujuk pada kata mendekat, simbol kedekatan bangsa Israel dengan Allah. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap
penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, Tanah Goshen bicara tentang hati yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bisa katakan amin, saudaraku? Hati yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ada lagi yang berkata, hatiku percaya, hatiku percaya. Saudara, mempercayai Tuhan itu bisa dengan mudah meluncur dari mulut kita. Aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi percaya yang bagaimana? Karena kalau kita bilang percaya, setan-setan pun percaya kepada Tuhan. Ada dalam kitab Yakobus. Dan mereka gemetar. Tapi kalau saya bicara tentang Tanah Goshen, ini bicara tentang kepercayaan di waktu kondisi sulit, kondisi dalam tekanan, kondisi dalam keadaan yang tidak mau ngapain. Ini kelaparan hebat, saudara-saudaraku. Alkitab sudah menulisnya. Pada waktu masa itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Dan datang banyak orang, termasuk keluarga Yakub, untuk membeli bahan makanan. Karena mereka sudah mendapat informasi hanya di Mesir yang menjual gandum. Bahkan tidak ada rumput mungkin sudah sangat sedikit untuk hewan-hewan peliharaan mereka itu untuk makan, saudaraku. Saudara, dalam kondisi apapun, dalam keadaan tekanan apapun, atau ada ancaman apapun, Alkitab berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kita ingat ada satu peristiwa Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea. Ya kan? Ada ombak yang menerjang perahu itu. Alkitab katakan perahu itu hampir tenggelam. Tuhan Yesus justru sedang tidur di sana. Tapi kita tahu kemudian cerita itu luar biasa. Yesus menghardik angin itu. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus kepada muridnya. Masa kalian tidak percaya kepadaku? Saudara, sebagai orang percaya, mari jangan cuma dengan mulut kita percaya kepada Tuhan. Percaya kita harus lewat tindakan. Apapun yang kita lakukan, entah itu memohon pertolongan, memohon mujizat, kita tetap percaya Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara, buka satu lagi ayat firman Tuhan untuk melengkapi poin yang pertama. Jadi yang pertama, Goshen itu bicara hati yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kitab Roma pasal 15. Dalam kitab Roma pasal 15, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang menonton video di khotbah ini, mari bersama saya membuka Roma 15 ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa, saudaraku? Dalam pengharapan. Puji Tuhan, umat Allah, anak Tuhan di masa perjanjian baru, ya, kita dianugerahkan Tuhan sukacita, damai sejahtera yang ada dalam iman kita, dan juga ada kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Rugi rasanya, saudaraku, kalau sebagai orang percaya kita mengabaikan firman Tuhan ini. Rugi. Dia sumber pengharapan. Kalimat pertama, semoga Allah, sumber pengharapan. Perhatikan ya, sumber pengharapan. Dan kalimat terakhir, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tadi kita nyanyi lagu apa, Ibu Gembala?
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang Haleluya. Kita tidak berjanji kan? Pas lagunya. Ya, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara, mau cari kemana sekarang? Hah? Mau cari kemana? Tidak ada jalan lain selain jalan Yesus Kristus. Jalan yang indah, jalan yang mulia, tapi penuh dengan banyak tantangan. Tapi saya percaya, minggu lalu saya sudah sampaikan tentang Betel, rumah Allah. Ada satu koneksi, ada satu sambungan, keterhubungan bumi dan surga. Dan ini harus kita jalani, saudaraku. Ya, untuk naik tangga itu memang capek, saudara-saudaraku ya. Untuk naik tangga itu capek. Ya. Tapi kalau kita harus mencapai satu tujuan, hanya itu jalan satu-satunya. Mau tidak mau, kita harus menapaki jalan itu. Haleluya, saudaraku. Jadi yang pertama, Goshen, tanah Goshen. Bicara hati yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, saudara-saudaraku, ini yang tadi saya barusan singgung. Mari kita membuka Mazmur 145 dulu. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya, saudara-saudaraku. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Oke. Nanti kita akan kembali ke kitab Mazmur untuk bagian ketiganya, saudara. Perhatikan, saudaraku. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang apa, saudaraku? Berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa, saudaraku? Dalam kesetiaan. Nah, tanah Goshen bicara tentang hati yang tetap mendekat dengan Tuhan dalam kesetiaan. Saya ulangi, tanah Goshen bicara hati yang tetap mendekat kepada Tuhan. Mendekat dengan Tuhan dalam apa? Kesetiaan. Selalu terkoneksi, saudaraku. Selalu terkoneksi. Ada rasa berbeda kalau orang percaya itu tidak berdoa, saudara-saudaraku. Saya merasa aneh kalau Bapak Ibu yang mengaku Kristen, saudara tidak berdoa kepada Tuhan, dan saudara merasa hidup saudara happy-happy dan bahagia. Aneh. Menurut saya itu pemikiran aneh. Tapi kalau saudara merasa dengan saya dekat Tuhan, seperti tadi, ada kedamaian, ada kekuatan, timbul pengharapan di dalam Tuhan, nah itu betul. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kan kita merasa tetap damai, saya percaya itu pikiran yang menyesatkan, saudara-saudaraku. Jadi, tanah Goshen bicara hati yang tetap mendekat dengan Tuhan. Saudara tahu, di tanah Goshen itu, ya, waktu dalam kitab Keluaran, waktu 10 tulah, ya, terjadi kepada bangsa Mesir, Allah mengasingkan tanah Goshen untuk umatnya, sehingga mereka tidak mengalami tulah lalat, hujan es, dan malapetaka lainnya yang menimpa Mesir. Contoh nih, saudaraku, ada apa halo? Ada tulah kegelapan. Jadi saudara bayangkan, di tanah Goshen tetap terang. Ada perbedaannya. Jadi tanah Goshen ini bicara tentang perbedaan. Memang beda. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak menaruh percaya Tuhan beda. Orang yang tetap mendekat dengan Tuhan dalam kesetiaan berbeda dengan orang yang tidak mendekat kepada Tuhan. Itu berbeda, saudara-saudaraku. Dalam menghadapi segala persoalan, tantangan ke depan. Saya ingin Bapak Ibu, hatimu tetap tertuju kepada
Goshen rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Iya. Keluarga Yakub ini, saudara-saudaraku, kelaparan mereka. Terpaksalah mereka harus mencari bahan makanan. Dan mereka berjumpa dengan orang, dengan saudaranya, dengan adik mereka yang dulu mereka aniaya. Saudara, pesannya juga pada hari ini. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Nyata, kuasa Tuhan nyata. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini luar biasa, poin yang ketiga. Oleh karena itu, saya tambahkan satu ayat untuk melengkapi poin yang kedua. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, saudara-saudaraku. Yakobus 4 ayat 8. Bunyi firman Tuhan begini. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan apa, saudaraku? Mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang apa? Mendua hati. Saudara-saudaraku, kalau orang mau mendekat kepada Allah, artinya dia harus buang segala urusan-urusan, hal-hal yang bisa mengikat hati dia, yang bisa membuat jauh kepada Tuhan. Saya selalu pernah bilang, ya, saya selalu sering sampaikan, orang yang datang beribadah, datang ke gereja, belum tentu dia dekat dan mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi dan mau dekat kepada Tuhan, salah satunya dia pasti datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengingatkan terus hal seperti begini, saudara-saudaraku. Ya, jadi kerinduan hati saya sebagai seorang hamba Tuhan itu, Injil yang saya sampaikan ini masuk dalam hati dan pemikiran Bapak Ibu semua. Dan itu menjadi satu bahan perenungan. Apa yang sudah aku buat? Apa yang aku sudah kerjakan untukmu Tuhan? Sementara engkau 2000 tahun yang lalu, engkau rela meninggalkan tempat kudusmu, tempat yang penuh dengan kemuliaan, untuk datang ke dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan akhirnya puncanya, engkau mati secara terhina di Bukit Golgota. Apa yang sudah kita lakukan? Itulah sebabnya, saudara, kita belajar sekarang. Banyak mengalah. Ya, tidak cepat tersinggung. Tidak gampang marah. Ya belajar ya, kesabar. Saya juga belajar, kita semua belajar. Menerima keadaan orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Ya, kita harus belajar dengan hal seperti begini. Mengucapkan kata maaf dengan kerendahan hati. Meminta tolong, kata tolong. Dan mengucapkan kata terima kasih. Hal-hal sederhana ini, saudaraku, kalau kita lakukan, sebenarnya itu tanda kita tuh percaya kepada Tuhan dan mendekat dengan Tuhan. Haleluya. Ini orang kau udah sentuh oleh firman Tuhan. Karena Alkitab katakan mendekatlah kepada Allah. Dan dibilang ke tadi apa? Jangan kamu mendua hati. Gak boleh ada Allah lain dalam hidupmu. Surga itu hanya dari Tuhan Yesus, dari Bapa di surga buat kita. Gak boleh ada surga-surga yang lain. Gak boleh ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang keempat, mari kita membuka kembali Mazmur 145. Ini Mazmur yang luar biasa juga ya, saudara-saudaraku ya, kalau kita belajar. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Nah ini dia, ini luar biasa. Ya, Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan. Tuhan itu apa, saudaraku? Baik kepada semua orang, yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalau kita mau baca mulai ayat 8 juga boleh nih, ayat 8 ya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat ke-9-nya. Tuhan itu apa, saudaraku? Tuhan itu baik kepada siapa? Semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi, kalau kita sebagai ciptaan Tuhan bisa sampai berbuat jahat kepada orang lain,
berarti ada yang salah dalam hidup kita. Yang ketiga, tanah Goshen ini mengajar saya dan saudara, mengingatkan kita, mengajar saya dan saudara untuk memiliki kebaikan hati sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Saudara, tidak usah ditanya lagi kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang selama 3,5 tahun dalam pelayanan Tuhan jumpai. Ya, tidak usah diragukan. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini jangan cuma baik kepada orang yang baik kepada kita ya. Ya kan, baik. Kita baca kayak begitu. Ini ayat luar biasa. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi orang Kristen, saudaraku, tidak boleh ada diskriminasi. Ya, kita harus memandang semua sesama manusia sama. Jadi yang ketiga, tanda Goshen mengajar kita untuk memiliki kebaikan hati. Dalam hal ini tentu konteksnya, ya. Kalau kembali kepada khotbah ini, siapa dia? Yaitu siapa, saudara? Yusuf. Ya, Yusuf. Dia punya kebaikan hati yang luar biasa. Dia sudah mengalami ujian berat dalam hidup dia. Dibuang, dianiaya, difitnah, dimasukkan dalam penjara, dilupakan. Karena juru minuman itu melupakan Yusuf. Tapi Tuhan mengangkat dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ayat yang terakhir, saudaraku. Untuk melengkapi poin yang ketiga ini, yang terakhir, mari kita membuka Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Kitab Efesus pasal 4, saudara-saudaraku, ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula apa, saudaraku? Segala kejahatan. Nah, ini diajar kembali kita. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah nggak Yusuf kepada saudara-saudaranya? Dia ramah. Kemudian penuh kasih mesra. Dia penuh kasih mesra. Dia peluk, dia cium saudara-saudara yang menyakiti hati dia. Dan saling mengampuni. Dia mengampuni. Dia bilang, bukan karena kamu, tapi karena Allah yang membawa aku. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa, saudaraku? Mengampuni kamu. Saudara, inilah dia buktinya. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk menjadi orang yang percaya, orang yang mendekat kepada Tuhan dan punya kebaikan hati. Tuhan pasti membuat perbedaan kepada orang yang percaya, orang yang tidak percaya, kepada orang yang setia, kepada yang tidak setia, kepada orang yang jahat. Tapi Tuhan pasti punya perbedaan kepada yang punya kebaikan hati. Dan inilah bukti kebaikan Tuhan. Pengampunan. Seperti tadi. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
tiada